tambahan. Jangan tersinggungan jadi orang lah. Jangan punya spirit of entitlement atau perasaan berhak. Anak Allah aja loh gak merasa berhak di bait Allah. Dia melepaskan haknya. Jawabnya ayat 25. Memang, jawab Petrus nih. Petrus ngomong gini, memang membayar. Gini loh, orang ini tanya sama Petrus karena sungkan. Tapi dia tanya ke alamat yang tepat. Minimal Petrus itu mengerti hati gurunya. Dan Petrus itu terkesan ngawur. Sebelum tanya pada Tuhan, dia langsung jawab sendiri. Mungkin dia jaga gengsi gurunya. Oh iyalah, tentulah, bayarlah. Gitulah kira-kira tonasinya, ayat 25. Jawab Petrus, memang membayar. Bayar kok. Tapi Petrus gak berbohong. Kata-kata Petrus itu sangat profetik sekali. Dan Petrus dituntun sama Roh Kudus. Yesus dari kecil itu, dia menaruh dirinya di bawah hukum Taurat. Yesus itu tidak menaruh dirinya above the law, atau above the law, di atas hukum. Dari sejak kecil, dia disunat dengan sunatnya Yahudi yang disuruhkan oleh Musa. Dari sejak kecil, Yesus diserahkan ke bait suci, ikut penyerahan bayi. Siapa berani serahkan dia? Tidak tahukah Simeon itu yang di bait Allah, yang memegang bayi Yesus? Mungkin dia cubit-cubit pipinya lucu, dia lagi cubit pipinya pencipta loh. Bukankah segala sesuatu diciptakan oleh firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Are you ready? Firman itu adalah Allah. Ada lagi satu orang di bait Allah waktu namanya Hana yang dia nggak mau, mereka ini nggak mau mati sebelum melihat Mesias karena mereka itu dapat nubuatan. Waktu diangkat Yesus seperti gaya Simba di Lion King itu mungkin begitu ya, saya cuma imajinasi begitu. Dia nggak tahu yang dia gendong itu, yang dia timang-timang dan dia nyanyi-nyanyikan, lucu-lucuin dengan suara bayi itu penciptanya. Yesus dari kecil itu diserahkan ke bait Allah. Siapa berani serahkan bayi Yesus? Saya serahkan anak-anak jemaat, saya berani karena saya gembalanya. Siapa berani serahkan Yesus? Gak ada yang berani. Tapi Yesus menaruh dirinya di palungan. From birth till he died. Dari lahir sampai mati, Yesus menundukkan diri pada hukum yang ada di dunia. Berikan pada Allah apa yang milik Allah. Pada kaisar pun apa yang milik kaisar. Bea 2 dirham ini pun dia tunduk pada penjaga bait suci. Padahal bait suci gak kebagusan waktu itu. Gak kebagusan. Kok bisa? Nanti berapa minggu kemudian Yesus masuk ke bait Allah. Dirombak, ditunggang balikan penjual beli di situ. Tukar falas, valuta asing. Lalu jualan merpati. Yesus berkata, kalian jadikan sarang penyamun. Tapi dia tetap tunduk. Di dalam Yesus tidak ada roh pemberontakan. Makanya orang yang ikut Tuhan gak akan memberontak. Ya, orang ikut Tuhan itu selalu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena gimana? Like father, like son. Tuhan Yesus itu kayak gitu. Makanya Petrus gak salah waktu dia berkata, memang bayar kok. Betul. Bukan hanya bea 2 dirham itu. Itu gak ada apa-apanya. Dari sejak kecil, dia itu menundukkan diri. Ya, nanti saya akan kasih poin-poinnya ya. Yang pasti ya, bayarlah apa yang merupakan kewajibanmu ya. Jangan kita itu mundur dari itu, mentang-mentang kita siapa. Nggak boleh. Your duty is your duty, your responsibility is your responsibility. Kewajibanmu adalah kewajibanmu, sekalipun di dunia ini. Sekalipun kita itu sudah menjadi warga negara sorga, kita ini sudah menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tapi apa yang merupakan kewajibanmu? Baik itu kepada orang tua maupun kepada sesama kita, kepada bos kita, tempat kerja, gereja, whatever, apapun itu juga. Kepada anak sendiri, apapun merupakan kewajiban Anda. Jangan lakukan apa yang nyaman. Jangan interview diri sendiri, would you like to do this? Apakah kamu bersedia lakukan ini? Bukan masalah opini. Kita bersedia atau enggak, carilah kehendak Allah. Lakukan apa yang betul, apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Dan jangan takut membayar apa yang merupakan kewajibanmu. Ayat yang 25 kita lanjutkan. Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan. Bagus ini. Yesus dahului dia untuk menunjukkan keilahiannya. Karena Petrus supaya nggak bingung, Petrus itu menjawab karena dia membela gurunya. Tapi supaya dia sendiri mantap, Yesus tanya sama dia dulu. Dia kaget. Untuk sebelum nanti Yesus suruh dia bayar 4 dirham, supaya Petrus nggak salah paham. Dia bayar itu bukan karena dia harus.
Dia bayar itu karena dia kasih. Karena dia itu mengasihi. Karena dialah he is love. Supaya jangan kacau doktrin Petrus, dari awal depan langsung diskakmat sama Tuhan. Terus, tadi ada orang ngomong gini ya, kaget dia kok Tuhan tahu. Supaya dia langsung set up, jelas-jelas posisinya. Yesus itu ilahi. Yang tagih bea ini pun hanya manusia, orang berdosa di bawahnya. Kalau Yesus ngalah, bukan berarti Yesus kalah. Ini menunjukkan kepada kita betapa lembutnya juru selamat kita. Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dan dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Kalau raja kan otoriter, raja itu kan aristokrat. Ini kan bukan demokrasi. Kalau raja kan nggak mungkin pangerannya sendiri, apalagi kalau seperti Firaun misalkan atau seperti kaisar. Nggak mungkin kan? Dari siapakah raja dunia itu memungut bea dan pajak? Pasti dari rakyat kan? Dan dari orang asing, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Kalau rakyatnya bebas, apalagi rajanya. Yesus berkata, akulah rajanya. Aku itu rajanya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak Allah, Yesus Kristus adalah raja atas alam semesta. Bapaknya setiap jiwa, setiap roh. Dan juga tentunya gembalanya bait Allah. Dia berkata, jadi bebaskan rakyatnya. Apalagi anaknya. Apalagi the Lord. Apalagi Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the Lord of Hosts. Itu artinya Allah Maha Kuasa. Tapi host juga dipakai untuk orang-orang yang hosting sesuatu. Oh, aku kedatangan tamu loh. Saya jadi hostnya mereka hari ini. Host itu kan tuan rumah. Yesus itu adalah tuan rumah. Tuhan atas rumahnya.